Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala syahrul siyam wa syahrul ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Summa qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Kemudian daripada itu yang hamba hormati, yang hamba muliakan, hamba panggil seluruh yang hadir pada malam hari ini dengan panggilan yang begitu indah dan mulia. Para kekasih Allah, para hamba Allah, para tamu Allah, para umat Rasulullah yang diizinkan oleh Allah pada malam hari ini untuk menjadi tamunya, untuk sujud kepadanya dan duduk di majlis yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Siapakah diri ini sesungguhnya? Siapapun kita yang hadir pada malam hari ini tak layak menjadi tamu Allah, tak layak sujud kepada Allah, tak layak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita hina, karena kita pendosa. Dosa bergelimang dalam diri kita, bermaksiat, berkepanjangan kepada Allah. Tak pantaslah rasanya kita hadir di majlis mulia ini. Tak pantas kita sujud kepadanya. Tak pantas mata ini memandang ayat Allah. Tak pantas lisan ini membaca kalam Allah. Tak pantas hati ini menyebut namanya. Karena kita kotor. Akan tetapi walaupun kita kotor, Allah selalu memanggil kita. Walaupun kita banyak salah dan dosa, tetapi Allah tak pernah melaknat kita. Apa panggilan Allah? Wahai hambaku yang bersalah, wahai hambaku yang pendosa, inginkah kalian menjadi kekasihku, kata Allah. Syaratnya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermaksiat, masih Allah panggil dengan kata-kata yang indah. Wa ya ibadi, ya ibadi irji'i, kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku hambaku. Tetap Allah berkata demikian kepada kita yang jelas-jelas berdosa dan khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya lah kita bersyukur, berterima kasih ke Allah. Terima kasih ya Allah, kami yang duduk pada malam hari ini selalu bersalah ya Allah. Kami yang duduk malam hari pendosa ya Allah. Kami yang duduk pada malam hari selalu berkeluh kesah kepada Engkau ya Allah, selalu menyalahkan Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah, malam hari ini Engkau izinkan kami sujud kepadamu, Engkau izinkan kami hadir kepadamu ya Allah. Tapi bermohon kami ya Allah pada Engkau ya Allah, tetapkan kemuliaan itu untuk kami ya Allah. Kami ini kotor, tetapkan kemuliaan itu untuk kami ya Allah. Inilah rintian kita kepada Allah. Kenapa? Pada dasarnya kita masih diizinkan oleh Allah sujud kepadanya. Bapak dan Ibu, maka inilah nikmat yang tertinggi sesungguhnya, masih diizinkan oleh Allah untuk berubudiah kepadanya. Kemudian selawat berserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita yang tercinta, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Sebelum kita masuk kepada pengajian Bapak Ibu, marilah kita buka kajian kita dengan membacakan ibu Al-Quran. Kita mohonkan pertama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat dan keluarga beliau, untuk para guru-guru kita yang mulia, kepada ibu bapak kita masing-masing, sanak saudara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, untuk diri kita masing-masing. Mari kita berfatihah. Semoga saja dengan berfatihah itu Allah bukakan kalbu kita, Allah beri kita hidayah dalam kalbu kita, berkah Al-Fatihah yang kita baca. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhina wa jasadina. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujib as-Sa'il. Bapak dan Ibu, lebih kurang 2 malam lagi mungkin kita akan kedatangan tamu mulia, yaitunya bulan maghfirah, bulan rahmat Allah subhanahu, yaitu bulan suci Ramadan. Ya 2 malam lagi, lagi gembira Ibu kehadiran Ramadan. Gembira kenapa? Karena banyak makanan, karena banyak pasar pembukuan di pasar itu. Kenapa kita gembira? Ibu gembira, Bu? Kenapa? Jangan salah-salah gembira. Apa yang kita gembirakan itu yang dapat dah. Iya, ambo gembira kini, besok ambo ke baju aboli, besok membuat sambal, itu dapat. Jadi kegembiraan kita dengan kedatangan Ramadan itu, Ramadan artinya pembakar. Apa yang dibakar? Dosa kepada Allah. Allah datangkan api yang besar. Untuk apa gunanya? Membakar dosa kita yang banyak. Itu dia gembira. Penghapusan dosa, pemutihan dosa di bulan Ramadan ke Bapak dan Ibu. Malah satu riwayat berkata Bapak Ibu, di setiap malam Ramadan, di setiap malam Ramadan Allah membebaskan penduduk neraka. Allah bebaskan penduduk neraka itu di setiap malam Ramadan itu. Siapa yang dibebaskannya? Tentu orang-orang mansoma Ramadan dan mangkoma Ramadan, yang mendirikan Ramadan, yang berpuasa di Ramadan itu Bapak Ibu. Orang-orang itulah insya Allah akan dibebaskan oleh Allah di neraka. Neraka itulah do kini itu lendu. Olah tahu lun? Olah kan? Penghuni lah dulu. Belum. Itu apa yang dibebaskan? Yang dibebaskan mungkin kita tercatat jadi penduduk neraka. Mungkin kita tercatat oleh Allah kini kau adalah penghuni neraka Bapak Ibu. Berkah Ramadan, berkah kita bertobat di Ramadan, boleh jadi nanti tobat kita, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang nanti melaksanakan Ramadan itu yang tercatat menjadi penghuni neraka dihapus oleh Allah dan dipindahkan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kegembiraan yang harus kita Bapak dan Ibu harapan untuk terhapus dari penduduk neraka. Jadi kita beranggapan sado Bapak Ibu, kita ko adalah penduduk neraka. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah dari catatan penduduk neraka dan dipindahkan menjadi penduduk surga Allah. Jadi kita ambil poin satu saja malam hari ini Bapak Ibu, karena kini kita namo santapan kini santapan rohani. Berarti rohani Bapak Ibu yang difungsikan setelah solat Isya biko santapan jasmani. Ya Bu? Kan buat santapan jasmani bukan? Situ loh jasmani difungsikan biko. Kini rohani kita fungsikan. Hadapkan Bapak Ibu pemikiran kalbu kita dalam kajian malam ini. InsyaAllah akan konyang rohani ya Pak.
Salah satu bulan ke Bapak Ibu dikenal dengan bulan Maghfirah, bulan ampunan. Marilah kita memandang kembali ke belakang kepada Ramadan terdahulu. Kita lepas suhu Ramadan terdahulu. Apakah Ramadan terdahulu kita yang hadir pada malam kini Bapak Ibu, ia lai diampunkan dosa di Allah tidak? Lai dapat ampunan kita Bu? Lai Bu? Orang yang mendapatkan ampunan itu la'allakum tattaqun, orang itu akan menjadi orang yang bertakwa. Itu kunci. Jadi kalau seandainya tidak dapat ampunan di Ramadan kemarin, maka berusahalah semaksimal mungkin jadikan Ramadan kini ko Ramadan terakhir bagi kita untuk bertobat kepada Allah. Yakinkan diri, inilah Ramadan terakhir bagiku. Ramadan kabidang tak kabasuh oleh. Iyo kamu jadikan Ramadan tahun ini untuk melebur dosamu kepada Allah. Apa tujuannya? Supaya kita kuat betul-betul ingin bertampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan setiap tahun Ramadan datang 10 hari pertama saja nak ambil. Itu tak kama-kama orang. Tak masuk kita yang risiko. Pertama oleh 3 saw. Ambil sudah pasal sudah tinggal sasau punya oleh. Pada sisa saw, laki-laki sasau. Nanti tak kama Bapak Ibu. Itu bukti orang-orang itu tidak mendapatkan ampunan. Jadi orang yang mendapatkan ampunan istiqomah dalam itu Bapak. Istiqomahnya sebulan tu baru dapat ampunan. Kalau tak istiqomah, maka diragukan ampunan Allah itu kita raih Bapak dan Ibu. Jadi setiap dosa kita akan dapat ampunan oleh Allah kecuali 2 perkara. Kalau ada 2 perkara di kita Bapak Ibu, tolong dibuang kini-kini. Dan nama buang Bu. Yang pertama, ada kesyirikan dalam diri. Musyrik, kesyirikan dalam diri. Kita secara fisik tidaklah lagi musyrik, lebat Tuhan kepada Allah, tetapi syirik khafi. Bagaimana Bapak Ibu? Syirik secara tersembunyi, lain tak? Lain tak syirik Bapak Ibu secara tersembunyi? Secara rohani lain tak syirik? Jasmani lain tak? Lain tegak rukuk sujud, lain puasa, malah haji dan umrah. Tetapi secara rohani lain tak syirik? Siapa yang tahu? Awak seorang-seorang. Lain tak syirik Bapak Ibu secara rohani? Lain tak? Lain tak Bu? Ragu kan? Nah, makanya harus kita ketahui Bapak Ibu, yang tahu masalah rohani ya Pak, diri yang robatin kita hanya kita seorang-seorang dan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kesyirikan dalam diri? Menyembah selain daripada Allah, mengakui selain daripada Allah secara rohani. Kita lihat di rohani diri yang batin yang pertama bernama qalbu, hati. Di hati Bapak Ibu lain Allah tak? Kalau tidak Allah syirik secara rohani. Ketika kita salat Allahu Akbar, lisanlah membaca, tubuh togak Bapak dan Ibu, hati Bapak Ibu kemana? Laikah Allah atau tidak? Kalau tidak, ini akan musyrikan Bapak dan Ibu. Inilah maknanya Bapak Ibu, kita Bapak Ibu, kalau boleh dikatakan, itulah maknanya orang-orang munafik. Inilah imannya orang munafik. Zahirnya bertuhan kepada Allah, batinnya tidak kepada Allah. Kalau bahasa Minang Bapak dan Ibu, popek di luar, pancuang di dalam.
Zahir mengatakan Allah, batin tak tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemunafikan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Yang kita tahu munafik selama itu adalah berkata bohong, betul. Berjanji mungkir, dipercaya khianat, betul. Tetapi sesungguhnya hakiki kemunafikan itu tidak selarasnya zahir dan batin. Kopek di luar, pancuang di dalam. Di luar lain menyembah Allah, batin tak tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah berbahayanya penyakit rohani ke Bapak dan Ibu. Harus segera kita bersihkan dari kesirikan dalam kalbu itu. Kuncinya hanya satu, isi kalbumu hanya dengan nama Allah. Buang nama lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita bersihkan pada diri rohani kita, Bapak dan Ibu. Itu yang pertama yang harus kita buang. Yang kedua, orang yang tak dapat ampunan Allah itu siapa? Dalam dirinya ada kebencian. Bapak Ibu yang hadir malam kini, ada tak benci orang? Ada tak berendam kesumat orang? Ada bu? Kalau ada, basagirolah menghentikan kerja itu. Sungguh lehlah orang yang membenci. Kita benci ke orang, lelah buat dengan Bapak dan Ibu. Mamikininya bakal panjangan. Manduan buru orang bakal panjanginya tu kerja. Apabila ada setetes debu kebencian dalam hati, maka orang itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Boleh jadi dia mati su'ul khotimah. Jadi tak boleh benci ke orang, Bapak Ibu. Sebaliknya benci kamu, dia lah yang benci. Kalau ingin selamat, Bapak Ibu, kalau ingin dapat ampunan Allah, kalau ingin hati kita bening, hati tidak bermasalah, buang kebencian kepada makhluk Allah, walaupun dia membenci awak, walaupun dia menzalimi kita, Bapak dan Ibu. Letolok Bu. Baca roh membuang. Dimaafkan, tapi tersolik dia tersirat. Ambo tak pandondam, tapi pangona. Ada betul seorang tak? Ambo tak pandondam, tapi pangona, takona toruh. Dia lupakan. Baca roh melupakan. Cara melupakan. Minta tolong ke Allah. Janganlah Bapak Ibu tidur membawa kebencian. Buang kebencian sebelum tidur. Boleh jadi Bapak Ibu mati sebelum tidur, ketika tidur membawa kebencian. Tak boleh benci ke orang, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Sampai di rumah nanti beruduklah Bapak Ibu. Setelah beruduk, kau nak ke solat indah malah pegang dada. Astagfirullahalazim. Ya Allah, tolong bersihkan kebencian di hatiku, ya Allah. Bersihkan dendam kesumat di hatiku, ya Allah. Ambo tak ingin tidur dalam kebencian. Hapus kebencian di hati ambo. Ku adonan wak benci orangnya. Bayangkan wajahnya. Ya Allah, ambo benci nak ke orang ko, ya Allah. Tolong hapus kebencian ambo ke orang ko, ya Allah. Betul ke Allah? Urut dada gua. InsyaAllah Allah bersihkan kebencian. Allah lupakan awak dalam permasalahan itu, Bapak Ibu. Dan nama dia tu. Kemudian apa? Doakan orang tu. Doakan kebaikan untuknya. Doakan, ya Allah, orang itu, ya Allah, membenci ambo, orang itu menzalimi ambo, ya Allah, ampunkan kesalahannya, ya Allah, ambolah memaafkan. Tunggu je lah. Tunggu Allah. Minta ampunkan pula dosanya orang itu. Begitulah caranya mengikis kebencian di hati, supaya hati ini cepat merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara tazkiyah qalbu, membersihkan hati agar nama Allah itu betul-betul hadir dalam diri kita, Bapak dan Ibu. Tahu? Itu secara garis besar. Jadi segala garis besarnya agar kita bisa bertemu dengan Ramadan itu, kuncinya adalah perbaiki hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah tadi, baikkan hubungan di Allah, buang kesirikan dalam diri,
hablum minallah, namun buang kebencian dalam kesumat dengan manusia, hablum minan nas. Makanya di bulan Sya'ban ke Bapak Ibu, kita disunahkan untuk berkumpul-kumpul, mengundang orang mandua di rumah masing-masing, berkumpul-kumpul di musala model kini. Kau tujuan Bapak Ibu kini kan itu kan saling bermaaf-maafan, membuang segala permasalahan yang ada dalam diri kita. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala membersihkan itu. Tujuan kita malam ini Bapak dan Ibu. Itu kan Bu. Kemudian apa lagi? Selanjutnya Bapak Ibu, 3 perkara yang harus kita laksanakan. Mintalah ridho kedua orang tua. Minta maaf kepada kedua orang tua. Kedua orang tua berarti 2 orang tua. Ma orang tua dan 2 tu ibu dan bapak. Ya Bu? Sebenarnya ada yang lebih pas. Kedua orang tua itu yang dimaksud adalah orang tua jasmani dan orang tua ruhani. Orang tua jasmani adalah bapak dan ibu fisik, bapak tubuh kan? Ibu fisik. Jadi orang tua jasmani. Orang tua jasmani itu 2 pasang. Maya 2 pasang, ibu bapak kandung awak cik, ibu mertua dan bapak mentua awak. Itu 2 pasang bagi yang lah nikah. Berarti mertua dan ibu kita, bapak kita adalah orang tua kedua. Jadi yang opek itu orang tua kita dan mertua sama derjadinya bapak di hadapan kita. Jadi minta maaflah kepada ibu bapak kandung, minta maaf pula kepada kedua mertua kita kalau ibu mentua juga. Tapi ternyata tidak, keduanya telah meninggal dunia, maka ziarahi makamnya keduanya. Kalau tak sempat pula, maka doakan, minta ampun ke Allah. Ya Allah, ketika orang tua kami hidup dulu, ya Allah, kami banyak salah, ya Allah, tolong sampaikan maaf kami kepadanya, ya Allah, ampunkan dosa kami kepadanya, ampunkan dosa beliau, ya Allah. Begitu caranya bapak dan ibu. Lain apa melakukan Bu? Lain. Yang selanjutnya orang tua rohani. Mana orang tua rohani itu? Guru. Guru yang mengajarkan kita, baik itu masalah ilmu dunia, apalagi ilmu masalah agama. Semua itu guru. Itulah guru. Itulah ayahanda rohani, ya bapak dan ibu. Guru, ayah rohani, bukan ayah jasmani. Kenapa kita harus doakan mereka, minta ampun, minta maaf? Karena kita punya kesalahan kepada mereka, maka ilmu yang diberikannya kepada awak tidak akan bisa membawa berkah kawak. Tak ada hasil kawak. Itulah bau-sau, apalagi ilmu zikir. Dah bau-sau berzikir, dah banyak zikir, malah suluk bagai. Tapi karena rusak hubungannya dengan gurunya, maka zikir yang dilaksanakan berubah maknanya menjadi zulmat, menjadi kegelapan. Semakin berzikir, semakin sombong. Semakin berzikir, semakin hebat, merasa gagah. Itu yang muncul terjadi bapak dan ibu. Kenapa? Karena mungkin tidaklah lagi menghormati gurunya atau membelakangi gurunya bapak dan ibu. Siapapun guru anda, marilah kita tasdik kepada beliau. Apa itu tasdik? Percayalah kepada guru itu, bertakzimlah kepada beliau itu apa? Hormati gurumu, hormati orang tuamu, minta maaflah sebelum Ramadan kau masuk bapak dan ibu. Selanjutnya tentu bagi kita selaku yang berpasangan, yang mempunyai istri ataupun yang punya suami, suami istri saling memaafkan. Dituntut di situ suami istri, istri yang dituntut minta maaf. Tetapi walaupun demikian, suami pun mari minta maaf. Jadi bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya kita seorang suami belum juga istri kita minta maaf, maka kita yang mulai. Begitulah kita mengalah. Tetapi bapak dan ibu, perlu ibu-ibu sampaikan, kamu sampaikan kepada kita semua,
Sebenarnya laki-laki itu Bapak Ibu, suami Bapak Ibu itu laki-laki, egonya tinggi. Laki-laki itu dia ingin dihargai sebenarnya. Walaupun jadi bapak dan ibu, mulailah bagi dia ibu minta maaf. Walaupun nyata laki salah, cibulah mulai geledak. Walaupun kita berdebat tadi, mungkin berkelahi atau pacaran segala macam, nyata yo laki wak salah. Tibu pengona dia bapak ida ibu-ibu minta maaf lagi. Oh dah maafkan ni dia nak salah satu lah terlangsung mulut. Apa jawab laki-laki? Pastilah laki-lakinya lah merasa dianjung, maka dia akan menjatuhkan dirinya. Cubalah geledak. Apa katanya? Bukan engkau yang salah, ambo yang salah sebenarnya. Pasti itu yang terjadi. Itulah sifat laki-laki itu sesungguhnya bapak dan ibu. Tetapi kebalikannya, sifat perempuan tak begitu pada umum. Kalau perempuan lain bersifat minta maaf suami, lamo kena maaf. Baungkik ka baungkik yo. Atu ko je hidup dah. Kena percaya nak mau tanya lah ke bapak dah kita. Kena percaya tanya, pesolah di ibu nak betul. Cibolah ibu minta maaf ke laki, copek laki maafkan. Tapi cibo kami minta maaf. Oh. Nak ke berubah tak perlu. Itu bahasa ni. Ya nak bu? Iya tak? Mang itu hukumnya boleh tu ibu-ibu lah. Jadi bapak dan ibu, ego laki, ego suami cukup tinggi. Anjurlah suami tadi, maka ini akan merendahkan dirinya. Ambo yang salah dah, maafkan kesalahan ambo dah, makanya jatuh dia. Dia yang salah, maaf itu ujung dia. Dan ambo melakukan tu, tapi minta maaflah. Sebab orang yang minta maaf itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak saling memaafkan, walaupun kita berjauhkan, yang intinya di setiap diri, mari menjadi orang yang pemaaf. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mari kita sama kita. Jiran bate tangga, mama aja aku gunakan. Pokoknya sadonya, mari kita saling memaafkan. Upek puji mari kita habiskan, utang piutang yo bayi. Utang piutang yo bayi ibu. Tapi upek puji, kata-kata yang sama tu, tingkah laku, itu yang kita maafkan. Tapi kalau utang kalau nak boleh maafkan, ajak dulu bapak dan ibu. Jadi 3 poin itulah yang harus kita laksanakan secara zahiriah, secara hablum minannas, agar kita terbakar dosa kita nanti di bulan Ramadan. Batu kemudian barulah urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wahai pendosa, Ramadan telah datang. Aku datangkan Ramadan tahun kini untuk hamba-hambaku pendosa. Wasari'u, bersegeralah kembali kepadaku, bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain nak buat ibu masa kira bu? Tapi bagaimana caranya? Cara harus perlu bapak ibu. Baca roh ni. Inginkah bapak ibu yang hadir pada malam hari ini menjadi kekasih Allah? Innallaha mutawabbin. Allah sangat cinta kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbu mutawabbin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Itu makna tekstualnya. Makna asli nak buat itu. Allah cinta kepada pendosa. Pendosa yang mana? Pendosa yang mau bertobat kepada Allah. Jadi bapak ibu, harapan kita untuk menjadi kekasih Allah tu masih ada. Kenapa? Kalau lain nak tobat kepada Allah. Kenapa Allah suruh tobat? Karena kita berdosa berkepanjangan. Adakah di antara kita yang tak berdosa lagi cukup? Ada tak bu? Tidak ada. Kemudian kita tobat, kadang-kadang kita terhalang untuk tobat. Alam boyolun kau tobat leh.
Pada itu ulun kabisa mau ubah tawati leh. Tobat-tobat sambalado namo mampagurahan tanolah awak. Ada ibu dong kecil tu. Ambo yo ulun bisa leh. Pada itu Pak, ulun bisa meninggalkan maksiat leh. Maka kau tobat kau buang tanolah biko. Tobat-tobat sambalado namo ni. Dah elok tobat sambalado kata orang. Ia dah elok tobat sambalado tu. Lah elok tobat sambalado tu tidak. Lah elok. Tidak bu? Tidak. Boleh kita kunci. Berarti Bapak Ibu yang hadir pada malam ini mengakui tobat sambalado itu tidak Pak? Tidak baik. Okey. Bapak Ibu, ngatolah kita tobat kini. Adakah jaminan Bapak Ibu tidak berdosa? Tobat kini kepada Allah. Adakah jaminan balik biko ibu tidak berdosa? Itu tobat anu ni. Dah tobat semalam tu. Berarti orang yang bertobat itu belum bebas dari dosa. Berarti tobat sambalado itu sebenarnya wirid tancap. Biarlah dosa minta ampun, dosa minta ampun. Memang itu Bapak dan Ibu. Memang model itu. Kalau kita melarang orang tobat sambalado tak boleh, berarti kita telah tobat. Berarti sudah tidak berdosa lagi. Tak ada jaminannya Bapak dan Ibu. Jadi Allah sengajakan kita kau memang makhluk lemah, makhluk yang mudah kena dosa. Jadi tobat sambalado itu sebenarnya dosa minta ampun, dosa minta. Inilah yang dikatakan mujahadah. Kalau ditunggu-tunggu bah. Kalau salah minta ampun, kalau salah minta ampun, kalau salah minta ampun. Akhirnya tobat-tobat tadi menjadi wirid dia. Astagfirullah, la salah pula ya Allah. Tak kecek pun. Astagfirullah ya Allah. Memang itu Bapak Ibu. Akhirnya menjadi wirid tobat cakurnya. Akhirnya muncul istiqomah dalam tobat. Barulah muncul tobat nasuha. Tobat nasuha itu bukan satu detik, satu hari. Memang berulang-ulang. Mutawabbin, tawab. Berarti maknanya tobat yang berulang-ulang. Berarti Bapak Ibu, sebenarnya tobat sambalado itu yang tobat awak sebenar. Kalau kita mengakui tak boleh, berarti tobat akhiri setelah itu tak berdosa lagi. Kan itu harusnya. Tak boleh tobat lagi. Kalau memang model itu Bapak Ibu, salah pemahaman. Tobat telah taruh. Belajar kita pasti punya salah. Yang tak pernah salah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, contohnya bapak gini tobat, tak ampun lebih kau bompok lo dia lah. Lu kau tobat benar balik. Tobat balik. Itulah Bapak dan Ibu. Berarti tobatnya tadi belum membekas. Jadi akhirnya dia jadi wirid tobat tadi. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Allah tetapkan ampunan untuk itu Bapak dan Ibu. Jadi janganlah benci Bapak dan Ibu. Jadi ciri-ciri orang yang bertobat itu, dia tidak membenci orang yang bermaksiat. Ibu lah begitulah mengakui tobat kepada Allah. Benci tak mencari orang bermaksiat? Iya. Kalau ia belum bertobat Bapak Ibu. Orang yang bertobat tidak membenci pelaku maksiat. Kalau dia membenci, berarti dia merasa suci. Boleh jadi, kenapa kita tak boleh benci? Boleh jadi itu maksiat terakhirnya. Maka boleh jadi maksiat terakhirnya, ia bertobat mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian kita yang bertobat kepada Allah, jangan perlu merasa bangga. Boleh jadi ibadah ketaatan kita malam hari ini, ketaatan terakhir, boleh jadi setelah itu kita bergelimang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan oleh Allah bertobat, maka kita syukuri Bapak dan Ibu. Orang kawan kita tak belum diizinkan oleh Allah, jangan pandang hina mereka itu. Boleh jadi Allah sedang menguji bagaimana kesucian kalbu kita masing-masing Bapak dan Ibu. Jadi orang bertobat itu cirinya tidak membenci pemaksiat. Dia tidak berkawan kepada lain. Wajah pendosa. Macam itu lah. Berarti kalau kita mereka itu bahasa tu, berarti kita merasa suci itulah yang dosa Bapak dan Ibu. Itulah menghadapi cara bertobat. Kau lah berdonteng lah baca doa Bapak dan Ibu. 5 minit lagi 5 minit lagi pengunci Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, mari kita bertobat kepada
Allah, kita simpulkan saja Bapak Ibu, bagaimana cara bertobat kepada Allah. Mari kita bertobat. Ambo arahkan Bapak Ibu di penghujung kajian ini. Malam ini kita minta ampun kepada Allah, bersihkan zahir dan batin. Semoga dengan kebersihan kita, dengan hadirnya kebersihan suci dan batin kita Bapak Ibu, insya Allah Ramadan itu melekat pada pribadi kita. Apa ajaran Ramadan itu? Imsak. Apa itu imsak? Zahirnya menahan haus dan lapar, nafsiyah menahan keinginan, kalbu menahan selain daripada Allah, ruh menahan rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang sempurna. Zahir menahan haus dan lapar. Olah Bapak Ibu lakukan kan? Kemudian nafsiyah menahan ego, menahan amarah. Kebongi ya tak bongi itu. Aku nafsiyah menahan nafsu, amarah Bapak dan Ibu. Tak boleh marah, tak boleh benci, tak boleh dendam, tak boleh segala macam busuk hati. Inilah nafsiyah. Kemudian menahan kalbu, imsaknya kalbu. Apa itu? Imsaknya kalbu, menahan hati, mengingat, menyebut selain daripada Allah. Itu dia puasa hati. Kemudian puasa ruh. Ruh adalah selalu ada rasa. Rasa dilihat oleh Allah, rasa dipandang oleh Allah, dan rasa didengar oleh Allah. Inilah puasa yang sempurna. Barulah pas dikatakan as-saumu li, puasa untukku, kata Allah. Bagaimana yang puasa untuk Allah? Ompek tadi syarat Bapak Ibu. Kalau kurang syarat ompek belumlah sampai puasa kita kepada Allah. Inilah maknanya puasa dengan penuh perhitungan tu Bapak dan Ibu. 4 perkara tadi ada dalam diri ya. Ambo ulangi. Zahir haus dan lapar, nafsiyah menahan amarah, menahan kebencian, menahan dendam kesumat, kalbu menahan kalbu, hanya berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Ruh, rasa, bagaimana rasa? Ada seluruh rasa dipandang oleh Allah, ada rasa dengan Allah, itu yang muncul. Kenapa muncul rasa itu? Karena kalbu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, cara bertobat kepada Allah. Istighfarkan di malam akhir Ramadan tu Bapak Ibu. Di malam awal Ramadan tu apa yang kita istighfarkan? Istighfarkan seluruh anggota fisik. Astagfirullah. Yang pertama sekali bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh jadi secara batin Islam kita tangga jago karena mendongkol ke Allah, karena tak terima nasib. Tu tangga Islam, tangga syahadat secara batin, maka disahadat kembali. Kemudian istighfar. Astagfirullah, ampunkan dosa mataku ya Allah. Astagfirullah, ampunkan dosa telingaku ya Allah. Astagfirullah, ampunkan dosa lisanku ya Allah. Astagfirullah, ampunkan dosa pikiranku yang salah ya Allah. Astagfirullah, ampunkan dosa dua tanganku ya Allah. Astagfirullah, ampunkan dua kakiku ya Allah. Astagfirullah, ampunkan dosa perutku ya Allah. Astagfirullah, ampunkan dosa syahwatku ya Allah. Astagfirullah, ampunkan dosa kalbu yang kotor ya Allah, kalbu yang pembenci, kalbu yang pendendam, kalbu yang kiri hati, kalbu yang sombong ini minta ampunkan kepada Allah. Istighfarkan seluruh badan ke Bapak Ibu. Kita kan istighfarkan tak mudah itu, astagfirullahalazim, tapi arah tak jadi. Cobalah beristighfar mudah itu, insyaallah kita akan ada zuk, air mata akan menetes ketika diucapkan astagfirullahalazim. Berkata batin, ya Allah, matolah salah colik ya Tuhan, ampunkan dosa mata kami. Bermanja-manjalah ke Allah Bapak Ibu. Ampunkan dosa telinga kami ya Allah, ampunkan dosa mulut kami ya Allah, ampunkan dosa pikiran. Maulah sado kanjalih Bapak Ibu. Begitu cara taubat kepada Allah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu baru berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsi selawat itu Bapak Ibu? Fungsi selawat itu adalah penutup, menghijab, mengambil dosa yang akan masuk kepada kalbu kita. Kita bersihkan kalbu kita Bapak Ibu, ibarat air ke Bapak Ibu. Galih yang kotor kita bersihkan, kita isi je air dan berasih, maka lah berasih galih, dimasukkan air putih. Apa maknanya? Dibersihkan galih dengan ampunan istighfar tadi,
kemudian diisi dengan zikir kepada Allah, maka ditutup. Apa guna tutupnya? Ibarat air jangan masuk langau balik. Apa penutupnya? Supaya aman kebersihan dalam kalbuku. Perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan pada waktu malam yang ini. Mudah-mudahan di awal-awal Ramadan, di akhir-akhir Sa'ban dan awal Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan oleh Allah dan bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Berkah rahmat Allah akan dibuka seluas-luasnya. Siapa diberikan oleh Allah kepada semua orang pada bulan Ramadan, yang akan mendapat tentu orang yang bersungguh-sungguh. Usikum wa nasibitaqallah. Amba minta maaf kepada kita yang hadir seluruhnya walaupun tak berjabatan tangan. Saling maafkan Pak, Bu. Alhamdulillah, begitu pula di antara kita sama jemaah, Bapak Ibu berjemaah di sini, tentu ada berikut tersinggung dek naik, tagaru dek turun, dek gali dek sikap mungkin. Mari kita habiskan malam hari ini dengan saling bermaafkan. Usikum wa nasibitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.